Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battletrop The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bertemu dengan pemilik api kios sebelumnya yang bernama Xiao Xiao. Dia saat ini mencoba untuk memurnikan roh suci api kios. Sementara itu, di markas klan Xiao, dua sosok yang sangat mengerikan muncul di langit. Mulut Xiaoli juga berlumuran darah saat ini. Klan Xiao juga telah banyak kehilangan anggotanya dan juga banyak yang terluka serius. Mereka harus bertahan mengulur waktu demi Xiaoyan. Xiaoli menatap telapak tangannya dan mencengkramkannya ke langit. Lalu seluruh barisan formasi stabil kembali. Kemudian Xiaoli menatap orang berjubah hitam dengan sangat muram. Xiaoli menghabiskan semua kekuatannya yang tersisa untuk menstabilkan kembali susunan formasi yang sempat goyah. Tetapi sebenarnya Xiaoli juga benar-benar merasa lelah sekarang. Ini sudah berakhir, ucap pria paruh baya berjubah hitam. Pria itu tiba-tiba melesat ke arah Xiaoli dan Xiaolong. Detik berikutnya tubuh Xiaoli dan Xiaolong tiba-tiba jatuh langsung ke tanah. Setelah terkena serangan tiba-tiba yang luar biasa cepat, sosok pria parubaya berjubah hitam di atas langit lalu bergerak sekali lagi dan muncul di atas Xiaoli dan Xiaolong lagi. Dia lalu merentangkan kedua tangannya dan langsung mencengkram Xiaoli dan Xiaolong. Lalu pria parubaya berjubah hitam itu melemparkan mereka berdua ke orang Haipo lainnya dan berkata, "Tahan dua orang ini. Jaga mereka dan jangan biarkan mereka mati," ucap darinya. Sementara itu di tempat lain sebuah ledakan juga terdengar. Buar, sepasang mata tiba-tiba terbuka dan mata itu menunjukkan warna emas. Tetapi kemudian warna emas itu perlahan tersembunyi di balik bagian terdalam matanya. Sosok ini adalah Xiaoyan yang sedang duduk di platform batu. Pada saat ini kekuatan chaos di tubuh Xiaoyan telah sepenuhnya diserap. Dan kekuatan utama Kaisar Bintang 2 awal Xiaoyan juga telah meningkat ke puncak Kaisar Bintang 2 awal. Seluruh tubuhnya juga telah mengalami perubahan yang lebih baik. Kemampuan untuk mencapai kenaikan dan perubahan yang begitu besar itu karena energi murni dari Dewa Suci Chaos. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan dia terkejut setelah merasakan bahwa napas Xiaoli dan Xiaolong telah menghilang. Ada beberapa napas yang sangat kuat datang menuju ke arahnya. Di luar momentum kacau, beberapa pria berjubah hitam melintas dan mereka sepertinya merasakan sesuatu. Salah satu pria berjubah hitam lalu berkata, "Seharusnya anak itu masih berada di sekitaran markas klan Xiao. Roh jiwa tadi pasti berkata benar," ucap dari pria jubah itu. Dia sepertinya merasakan sesuatu, tetapi setelah melihat ruangan kosong di depannya, dia sepertinya tidak menemukan hal yang janggal di sini. "Apakah ada ruang lain yang tersembunyi di sini?" ucap pria paruh baya itu. Dia lalu mencoba menebak-nebak dan kekuatan jiwanya yang kuat mengamati ruangan di sekitarnya. Dia sama sekali tidak melewatkan setiap inci dari sudut tempat itu, tetapi tidak menemukan apapun. Kekuatan jiwa yang hebat itu bisa dirasakan oleh Xiaoyan. "Xiaoqi, kita harus pergi dari sini. Sebentar lagi kita mungkin akan ditemukan oleh mereka," ucap Xiaoyan kepada Xiaoqi. "Mereka sudah sampai di sini. Lalu bagaimana dengan kakek? Apakah mereka semua sudah mati?" tanya dari Xiaoqi. Mendengar kata-kata Xiaoqi, Xiaoyan pun sedikit gemetar. Karena kekuatan jiwanya tidak bisa merasakan sedikit pun napas dari Xiaoli dan Xiaolong. Tetapi Xiaoyan kemudian dengan hati-hati menjelajahi dan menemukan bahwa ada jejak energi yang sangat kecil terasa dari mereka. "Tenang, mereka masih hidup. Mungkin mereka hanya terluka. Nanti kita akan menyelamatkan mereka," ucap dari Xiaoyan.
Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia lalu mendengar ledakan. Setelah mendengar ledakan itu, Xiaoyan tiba-tiba langsung memutuskan untuk mendongkrak gerbang batu yang sebelumnya runtuh. Setelah itu dia lalu berkata, "Sepertinya mereka telah tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Sudah terlambat. Xiaoqi, keluarkan kompas yang diberikan oleh leluhur Xiaolong kepadamu. Kamu akan tahu jika kamu menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Cepat lakukan sekarang," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengeluarkan pedangnya, lalu kembali berkata kepada Xiaoqi, "Kamu harus menemukan koordinat yang bagus. Koordinat terbaik ada di dalam pegunungan. Aku akan menunda mereka sebentar," ucap dari Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuh Xiaoyan langsung menghilang. Buar! Pintu gerbang batu pun pecah dengan keras dan beberapa bayangan muncul di pintu. Wush. "Sepertinya ada aroma api surgawi di sini," ucap seseorang pria berjubah hitam yang memimpin mereka masuk. Dia tiba-tiba mendongkrak dan melihat ada sosok yang sedang bergegas menuju ke arahnya. Gelombang panas menutupi penampilan sosok orang itu. Kemudian dia memukulkannya dengan keras ke arah pria jubah hitam itu. Buah, buah, bebek, bebek. Pria berjubah hitam itu bergetar, lengannya terangkat sedikit, dan sebuah kekuatan kaisar menutupi wajahnya. Pria berjubah hitam itu benar-benar tidak siap saat ini. Buah! Sebuah sosok lalu melintas seperti cahaya di depannya. Pria berjubah hitam itu lalu menstabilkan tubuhnya. Dan ketika dia melihat dengan seksama, tidak ada yang tersisa. Lari, kejar dia. Mereka pasti belum jauh. Cari dengan benar, ucap dari pria parubaya itu. Dia lalu berteriak dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan bisa melarikan diri di depannya. Sementara itu di sebuah hutan cahaya biru menyala dan dua sosok muncul tiba-tiba. Kedua sosok itu bukan lain adalah Xiaoyan dan Xiaoqi. Xiaoyan masih memegang pedang di tangannya. Lalu pedangnya dimasukkan kembali ke cincin penyimpanannya. Akhirnya kita bisa lolos juga, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu duduk di tanah dan memulai berpikir kembali. Xiaoyan sebelumnya telah menebak bahwa jubah hitam ini adalah ras iblis. Tetapi Xiaoyan tidak bisa menebak bahwa mereka itu dari cabang iblis yang mana. Kemudian Xiaoyan berdiri melihat sekelilingnya dan melepaskan kekuatan jiwanya. Dan dengan hati-hati mendeteksi sekelilingnya. Dalam deteksi ini, Xiaoyan menemukan bahwa banyak energi yang sangat arogan. Dia terkejut lalu dia berbalik dan melihat ke Xiaoqi. "Xiaoqi, apa kamu tahu tempat ini?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoqi lalu menjawab, "Mungkin ini adalah area yang lebih dalam dari pegunungan Tianmo. Jika kita berada di pinggiran gunung Tianmo, mungkin kita akan lebih mudah ditemukan. Jadi aku memilih koordinat yang lebih jauh," ucap dari Xiaoqi. Setelah mendengar kata-kata Xiaoqi, Xiaoyan lalu mengangguk. Lalu dia melihat kompas yang masih di tangan Xiaoqi. Kompas itu tidak memiliki cahaya sama sekali. Tampaknya energinya telah habis. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan mengambil kompas dari Xiaoqi. Setelah melihat kompas dari Xiaoqi, dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya energi yang dikonsumsi untuk mentransmisikan kedua orang secara bersama-sama itu terlalu besar. Kompas ini sepertinya telah hancur," ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia lalu membuang kompas di tangannya. Energi kompas yang disediakan oleh Xiaolong telah habis saat ini. Sekarang benda itu sudah menjadi sampah dan tidak berguna lagi. Xiaoyan pun bergerak. Sosoknya mulai naik perlahan dan dia mengamati area di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu turun dan berkata kepada Xiaoqi, "Mari kita pergi ke pegunungan di sana untuk beristirahat dan kita harus meninggalkan Dizhou," ucap dari Xiaoyan. Mereka harus menemukan Blood Demon Family sesegera mungkin agar mereka memiliki kesempatan menyelamatkan orang-orang dari klan Xiao. Area lebih dalam dari pegunungan iblis terlalulah berbahaya. Aku belum pernah ke sana dan aku tidak tahu banyak tentang area itu. Tetapi aku masih tahu beberapa rute.
Kita bisa meninggalkan Dizhou dan mencapai prefektur di Yuan melalui pegunungan di seberangnya. Yuanzhou adalah tempat yang lebih besar dan lebih kuat dari Dizhou. Apa kita benar-benar ingin pergi ke sana? Tanya dari Xiaoqi. Dia rupanya tahu seluruh benua Daudi dengan baik. Ayo kita pergi saja ke sana, ucap dari Xiaoyan sambil mengangguk. Bukan ide yang baik jika mereka tinggal di hutan sekarang. Suasana di sekitarnya membuat Xiaoyan sangat waspada. Saat mereka terbang, tiba-tiba Xiaoqi menyusul Xiaoyan dan menatapnya. Mengapa kamu bisa lebih cepat dariku? Ucap dari Xiaoqi. Aku kan memang lebih kuat darimu, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Hah, apa kekuatanmu telah meningkat lagi? Tanya dari Xiaoqi. Xiaoyan lalu tersenyum dan mengangguk. Sekarang di tingkat berapa kekuatanmu berada? Tanya dari Xiaoqi lagi. Puncak bintang kedua, ucap dari Xiaoyan sedikit malu dan menganggukkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar manusia? Padahal kamu baru saja tiba di tempat ini. Tetapi kamu sudah berada di tingkat itu, ucap dari Xiaoqi. Sebenarnya Xiaoqi sedikit iri dengan kejeniusan Xiaoyan. Tetapi setelah mereka menghabiskan waktu bersama di momentum kacau, penilaiannya kepada Xiaoyan menjadi berbeda sekarang. Dan dia juga tidak tahu kenapa dia merasa bahagia saat bersama Xiaoyan. Dia saat ini seolah-olah menganggap Xiaoyan adalah suaminya. Xiaoyan melihat tatapan dari Xiaoqi, dia hanya tersenyum. Xiaoyan lalu menyebarkan persepsi spiritualnya ke sekitarnya. Binatang di kedalaman pegunungan iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Kaisar Bintang 2. Di bawah persepsi spiritual Xiaoyan, binatang dengan kekuatan biasa akan segera menjauh. Setelah beberapa saat mereka pun sampai di sungai gunung. Xiaoyan lalu mengamati sekitarnya. Ada sebuah gua di atas gunung. Xiaoyan lalu berkata, kita harus beristirahat dulu. Kita harus siap sebelum kita berangkat ke Yuanzhou. Kamu tunggu di sini. Aku akan mencari beberapa bahan obat dulu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoqi mendengar itu, dia pun mengangguk. Xiaoyan pun segera berangkat ke dalam pegunungan Tianmo. Xiaoyan khawatir dengan keselamatan Xiaoqi. Oleh karena itu, dia tidak berani meninggalkan Xiaoqi terlalu jauh. Dia hanya mengumpulkan beberapa tumbuhan di dekat sana. Setelah mengumpulkan beberapa bahan obat, Xiaoyan pun segera kembali ke gua. Terlihat Xiaoqi sedang duduk di sana. Xiaoyan lalu mengeluarkan beberapa bahan obat dan bersiap untuk memurnikan pil obat. Xiaoyan bertanya kepada Zanlao. Zantua, apakah ada resep penyembuhan yang lebih bagus lagi? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan beberapa kali bertanya seperti itu, tetapi tidak ada jawaban dari Zantua. Xiaoyan akhirnya berpikir mungkin dia telah tidur. Setelah beberapa saat, suara Zanlao tiba-tiba terdengar. Hei bocah, kamu sekarang saja ingat kepadaku. Bagaimana dengan tadi? Sudah, jangan ganggu aku, ucap dari Zanlao. Xiaoyan tertawa dan berkata, oh ayolah, tanpa obat yang bagus, aku khawatir kita tidak bisa keluar dari pegunungan ini. Apakah kamu ingin melihat aku mati di sini? Tanya dari Xiaoyan. Sebuah gulungan tiba-tiba terlempar ke depan Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, gunakan saja itu, jangan ganggu aku lagi, ucap dari Zanlao. Xiaoyan hanya tersenyum pahit mendengar kata-kata Zanlao. Formula yang diberikan oleh Zanlao ini tidak terlalu tinggi. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Kuali obat pun muncul di depannya. Setelah itu dia lalu menjentikan jarinya. Api pun segera melesat ke dalam kuali obat itu. Xiaoyan kembali melambaikan tangannya. Setumpuk bahan obat muncul dan segera masuk ke dalam kuali obat. Pemurnian obat ini tidak membutuhkan banyak waktu. Hanya dalam beberapa menit, Xiaoyan sudah selesai untuk memurnikan semua bahan obat ini. Pil obat penyembuhan ini disebut Yihedan. Xiaoyan segera memasukkan pil obat ke dalam botol giok. Setelah itu dia menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya lagi. Beberapa waktu pun telah berlalu dan saat Xiaoyan baru saja akan menutup matanya, suara ledakan tiba-tiba terdengar. Buar! Xiaoyan langsung berdiri dan segera berjalan ke pintu masuk gua.
Terlihat awan gelap bergulir di kejauhan seperti makhluk hidup. Xiaoqi yang sedang dalam metode pelatihannya pun segera terbangun. Xiaoqi lalu berkata, "Beastin," ucap dari Xiaoqi. Mendengar kata-kata Beastin, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Xiaoyan segera terbang keluar dari gua membawa batu besar untuk menutupi pintu gua. Xiaoyan lalu menyentuh batu besar itu. Api segera keluar dari tangannya. Permukaan batu tiba-tiba terbakar. Tubuh Xiaoqi tiba-tiba memancarkan nyala api juga. Melihat itu, Xiaoyan terkejut dan berkata, "Skyfire," ucap dari Xiaoyan. Xiaoqi lalu mengangguk dan berkata, "Ini adalah Skyfire peringkat ke-21, ucap dari Xiaoqi. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Xiaoqi memiliki Skyfire. Setelah beberapa saat, suara keras yang menabrak pintu batu terdengar. Buar, buar. Saat ini, kota awan ajaib di sebelah Gunung Iblis juga sedang diserbu oleh binatang. Pertempuran pun tidak terhindari. Pada saat ini, di kota awan iblis ada beberapa orang berjubah hitam. Dengan lambaian tangan mereka, binatang yang menyerbu seketika lenyap. Pria berjubah hitam satu berkata, "Bau bocah itu masih ada di sini. Apakah bocah itu sudah menembus pegunungan iblis?" Tanya dari pria berjubah hitam satu. Lalu pria berjubah hitam dua berkata, "Jika bocah itu benar-benar memasuki pegunungan iblis, aku khawatir itu akan mengancam kita saat menghadapi gelombang binatang ini," ucap dari pria berjubah dua. Kembali ke dalam gua. Suara gemuruh di luar gua masih terdengar dan pintu batu perlahan retak. Prak, prak, prak. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya ini tidak akan bertahan lama lagi. Bersiaplah untuk bertempur," ucap dari Xiaoyan. Xiaoqi lalu mengangguk. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan pedang besar pun muncul di tangannya. Tiba-tiba ada ledakan lagi. Buar! Pintu batu pun runtuh saat ini. Tubuh Xiaoyan yang segera berbalik dan pedang di tangannya segera diayunkan ke arah binatang yang datang ke arahnya. Hiat! Buar! Begitu lubang terbuka, banyak binatang yang bergegas ke arah Xiaoyan dan Xiaoqi. Xiaoqi lalu mengulurkan tangannya. Sebuah tombak muncul di tangan Xiaoqi. Tombak itu segera dihunuskan ke arah binatang yang menyerang mereka. Hiat! Dadedok, dadedok, buar! Xiaoyan tiba-tiba berteriak, "Xiaoqi, mundur!" ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoqi akan mundur, sosok binatang besar sudah berada di belakangnya. Melihat itu, dokinya segera menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dengan cepat, Xiaoyan lalu melesat ke arah binatang besar di belakang Xiaoqi itu. Pedang di tangannya segera diayunkan ke arah binatang besar di belakang Xiaoqi. Hiat! Buar! Serangan Xiaoyan tidak membuat binatang itu terluka sedikit pun. Xiaoyan segera melesat ke arah Xiaoqi lagi. Makhluk besar itu bernama Steel Speak Monster. Binatang bintang 4. Binatang bintang 4 ini memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar bintang 4. Monster Steel Speak sangatlah besar dan memiliki kecepatan serangan yang sangat lambat. Tetapi pertahanannya sangatlah luar biasa dan ekornya sangat cepat. Lalu sosok Xiaoyan muncul di sebelah Xiaoqi. "Monster ini terlalu kuat. Aku akan mencoba apakah aku bisa menghadapinya dengan cepat atau tidak," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu sosoknya menghilang lagi. Monster Steel Speak yang sangat lamban itu tidak bisa mengejar kecepatan Xiaoyan. Tetapi ekornya segera melesat ke arah Xiaoyan. Satitut, buar! Pukulan keras tiba-tiba terdengar. Sosok Xiaoyan terpental dan memuntahkan darah. Dia tidak menyangka bahwa ekor monster itu memiliki serangan yang begitu cepat. Xiaoyan dengan cepat mengambil ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiaoqi yang melihat Xiaoyan dalam keadaan terdesak, lalu Xiaoqi ikut mencoba menyerang monster itu. Tetapi serangan dari Xiaoqi begitu lemah. Mungkin itu hanya terasa geli saja menurut monster itu. Dan ekornya yang tebal dengan cepat melesat ke arah Xiaoqi. Xiaoqi pun juga dipukul jatuh dan terpental dari udara. Saat melihat Xiaoqi terlempar, Xiaoyan segera melesat dan dia menangkap Xiaoqi di udara. Lalu mereka pun mencoba untuk melarikan diri.
Xiaoyan lalu menatap monster Steel Pig yang mengejarnya. Setelah beberapa saat kabur, akhirnya dia menemukan tempat untuk bersembunyi lainnya. Dia lalu membaringkan Xiaoqi dan memetik beberapa cabang pohon untuk menutupi tubuh Xiaoqi. Lalu dia berbalik menghadapi monster Steel Pig lagi yang mengejarnya. Xiaoyan harus melawan monster bintang 4 ini. Xiaoyan lalu mengeluarkan tubuh kaisarnya. Lalu tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi besar. Pedang di tangannya juga bergetar dan bercahaya dan langsung melesat ke arah monster itu. Tetapi monster Steel Pig tidak menghindar sama sekali. Cakar besarnya langsung ditabrakan dengan serangan Xiaoyan. Buar, kekuatan yang kuat mengguncang membuat Xiaoyan mundur beberapa langkah. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan monster Steel Pig ini yang berada di peringkat keempat ya? Berarti binatang bintang 4 yang ada di peringkat setara dengan peringkat kaisar bintang 4. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga sekarang ya. Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita benua kaisar yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Yuk, terima kasih semuanya dan assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk kalian beserta keluarga. Dadah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.